Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Amirullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang BEP atau break even point, kemudian DOL atau degree operational leverage, kemudian ada DFL atau degree financial leverage, dan DCL atau degree combined leverage. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu leverage. Dalam manajemen keuangan, leverage yaitu penggunaan aset dan sumber dana yang memiliki biaya tetap dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Dalam analisis keuangan ada dua konsep leverage. Yang pertama adalah leverage operasi, yaitu seberapa besar beban tetap yang digunakan perusahaan untuk mendukung operasi perusahaan. Dalam analisis leverage operasi ini menggunakan teknik analisis BEP atau break even point. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada leverage keuangan, yaitu perusahaan yang dalam operasinya menggunakan sumber dana yang akan mengakibatkan adanya biaya modal tetap atau bunga hutang. Dalam penggunaan leverage keuangan ini diharapkan akan meningkatkan laba per lembar saham atau IPS-nya. Kemudian kita akan masuki analisis BEP. Pengertian BEP yaitu jumlah produksi atau penjualan unit yang dapat menghasilkan laba operasi atau laba usaha sama dengan 0, atau jumlah produksi atau penjualan unit ini sama dengan jumlah laba yang dihasilkan dari penjualan unit itu. Artinya perusahaan ini berada dalam titik 0 atau tidak mendapatkan untung maupun rugi. Kemudian ada persamaan BEP, yaitu total revenue sama dengan total cost, yang dimana total revenue ini sama dengan Q atau volume dikali dengan P atau harga jual. Kemudian ada di total cost-nya, yaitu ada total fixed cost atau total biaya tetap ditambah dengan Q dikali dengan biaya variabel atau variable cost. Nah, dari persamaan ini akan didapatkan rumus BEP, yaitu Q sama dengan total fixed cost dibagi dengan harga jual dikurangi dengan biaya variabelnya. Nah, kemudian ada manfaat dari analisis BEP. Yang pertama yaitu ada menentukan jumlah produksi atau penjualan yang bisa menutupi seluruh biaya atau total cost-nya. Yang kedua yaitu ada menghitung target penjualan yang dapat mencapai tingkat EBIT tertentu atau laba tertentu. Ya, artinya kita bisa menentukan target penjualan dengan laba yang kita inginkan. Nah, konsep analisis BEP ini dapat digunakan apabila biaya produksi dapat dibedakan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Nah, biaya tetap ini pengertiannya yaitu biaya secara total tidak berubah walaupun volume produksinya itu berubah, dan sebaliknya biaya variabel yaitu biaya secara total itu akan berubah secara proporsional mengikuti dengan perubahan volume produksinya. Kemudian ada cara menghitung BEP. Dalam menghitung BEP ini ada dua cara. Yang pertama adalah BEP dalam unit. Rumusnya yaitu biaya tetap dibagi dengan biaya dikurangi biaya variabelnya. Biaya tetap dibagi harga dikurangi dengan biaya variabelnya. Kemudian ada BEP dalam rupiah. Rumusnya yaitu biaya tetap dibagi dengan 1 dikurangi biaya variabelnya dibagi dengan harga jualnya atau PS. Kemudian
ada DOL atau degree of leverage. Pengertiannya yaitu seberapa besar pengaruh perubahan penjualan terhadap dengan perubahan EBIT-nya atau laba operasinya. Nah, rumus yang digunakan itu ada dua. Yang pertama yaitu persentase perubahan EBIT dibagi dengan persentase perubahan penjualan. Yang rumus kedua yaitu Q kali P dikurangi V, kemudian dibagi dengan Q kali P kurangi V kurangi F. Lebih jelasnya bisa seperti ini. Oke, kemudian ada degree financial leverage atau DFL. Pengertiannya yaitu seberapa besar pengaruh perubahan EBIT atau laba operasi terhadap EPS atau EPS atau laba per lembar saham. Rumusnya ada dua. Yang pertama yaitu persentase perubahan EPS dibagi dengan persentase perubahan EBIT, dan rumusnya kedua yaitu ada EBIT dibagi dengan EBIT dikurangi dengan interest. Kemudian yang terakhir ada degree combined leverage atau DCL. DCL ini merupakan gabungan dari DOL dan DFL. Rumusnya juga ada dua. Yang pertama yaitu DCL sama dengan DOL dikali dengan DFL, atau rumus yang kedua yaitu adalah Q dikali dengan P dikurangi dengan V dibagi dengan Q kali P dikurangi V dikurangi F dikurangi I. Rumusnya bisa terlihat seperti ini. Ya. Kemudian dalam DCL ini kenaikan bunga ini akan memengaruhi kenaikan EBIT dan EPS-nya. Terima kasih. Sekian penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kata dan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.